Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hiladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah sadana Muhammadan wa rasul amma ba'd. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah join tepat waktu nih. Jadi kita pada hari ini masuk pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan ngebahas mengenai view ya, view yang ada di kode igniter. Ya, setelah kemarin terakhir di pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai konsep MVC, konfigurasi CI-nya, instalasinya, kemudian cara membuat routing dan controller ya sedikit ya. Jadi itu hanya sedikit materi mengenai controller dan routing ya. Nah, saya udah coba periksa beberapa tugas. Itu ada yang masih secara fungsional berjalan ya, khususnya mengenai routing. Secara fungsional berjalan, cuman secara aturan ya dalam penulisannya itu agak kurang tepat gitu ya. Oke, salah satunya punya Raihan ya. Kemarin tuh saya coba lihat punya Raihan. Jadi dari kalau dipanggil sih jalan ya. Cuman ketika pendeklarasian path-nya ya di routersnya itu enggak sesuai, jadi dia hanya slash doang, slash. Jadi semua path-nya itu slash ya. Nah itu nanti akan saya coba ini kan ya. Raihan nggak ada ya, oke nggak apa-apa. Nanti akan coba saya jelaskan ya untuk itu. Namun sebelum masuk ke materi view, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak materi pertemuan kemarin? Kalau ada yang ada kendala, masih bingung atau susah atau gimana, silahkan saya buka dulu sesi tanya jawab kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang pasti CI-nya itu kalian sudah benar-benar running well ya. Kira-kira ada nggak yang CI-nya itu masih belum jalan dan masih bingung, error sana error sini gitu? Ada nggak? Kalau ada perlu kita troubleshooting dulu karena nanti kalian nggak bisa ngelanjutin ngapa-ngapain nanti, termasuk tugas pun yakin itu pasti belum ya kalau CI-nya belum terinstall. Gimana? Semuanya sudah running well CI-nya, CI 4-nya? Aku masih belum, Pak. Yang saya masih Forbidden. Yang saya sudah, Pak. Oke. Yang Yuan kenapa Yuan? Gak tahu, Pak, di installnya merah wae jadi Halo Yuan. Error, Pak, merah. Merahnya gimana? Bacanya lupa, Pak. Pokoknya Oke, gini. Ada Yuan, kemudian siapa? Ulir, siapa lagi yang masih error? 2 orang. Yang lainnya Amel, aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Fadli aman. Jamal aman? Aman Pak, tapi saya pengen coba yang pakai XMPP, belum bisa Pak. Oh, bisanya yang pakai Spark. Ya, kalau pakai Spark bisa. Oh, oke. Ya, saya pengen coba yang XMPP. Oh iya. Kalau pakai XMPP caranya ya di copy ke htdoc-nya nanti. Nah, itu punyanya Event sama Ninis udah berhasil tuh pakai XMPP. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa tanya tuh ke Event atau Ninis. Mia gimana Mia? Aman, Pak. Okay. Udah. Okay. Untuk Ulir sama Yuan mau troubleshooting sekarang nggak? nanti saya coba sendiri aja, Pak. Oh gitu. Untuk Ulir gimana? Sama Pak, mau nyoba dulu sendiri aja. Oke, nanti kalau udah buntu, nanti silahkan konsultasikan aja ke saya atau datang ke kampus juga nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Kayak kemarin punyanya Event sama Ninis, ya dia udah
pakai XMPP juga, nggak pakai yang Spark ya, dia jalan. Oke. Kalau gitu kita masuk ke materi yang selanjutnya aja ya. Yang penting itu CI-nya harus benar-benar ini udah running well, nggak ada kendala. Karena sampai pertemuan akhir kalau ada kendala ya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tutorial ya di materi juga udah saya ini kan ya, nanti kalian tinggal ikutin, kalau ada kendala konsultasikan ke saya. Oke, kalau gitu kita masuk ke view ya di kode Igniter 4 ya. Jadi view itu fungsinya yaitu untuk menampilkan halaman ya. Jadi saya coba ulang lagi ya. Jadi MVC itu terdiri dari 3 komponen ya maksudnya. Jadi pertama itu M-nya itu model, V-nya itu view, C-nya itu controller ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, model itu nanti akan menanggulangi perdataan, baik itu ngirim dan nerima ya. Kemudian V itu view itu untuk menampilkan. Jadi apa yang muncul ke permukaan itu, ke browser itu view ya, itu manggilnya di view. Kemudian yang terakhir C-nya controller itu untuk mengatur ya. Nanti untuk mengatur, menampilkan view, kemudian apakah memasukkan ke database atau mengirimkan dari database ke view dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan kalian, saya kasih dulu tips ya. Jadi kalian kan semua pakai VS Code ya. Nah, contoh di sini ya. Ini punya saya ada folder CI 4 ya. Nah, biar memudahkan mana itu folder, mana itu file, saran saya aktifkan ikonnya ya, aktifkan icon di sininya, di di kode Igniter, di VS Code-nya ya, diaktifkan. Nah, seperti ini ya, nih ada folder. Jadi kita nanti pas ngaturnya nggak terlalu bingung nih folder ya. Nah, nanti cara ngaktifkannya mudah saja. Nanti kalian tinggal ke preference, kemudian pilih file, icon, dan theme. Nanti ada beberapa, terserah nanti selera kalian mau pilih theme icon yang mana ya gitu. Biar nanti nggak bingung ya. Nah, contoh misalkan nih file PHP, dia ada icon PHP-nya. Jadi enak gitu ya nanti cara ngaturnya ya. Oke, jadi itu sebagai ini aja, tips aja ya, biar kalian nanti lebih enak dalam memprogramnya. Oke, nah jadi struktur di CI itu ya, struktur foldernya seperti yang sudah saya bahas di minggu kemarin, itu ada beberapa folder dan file. Nah, kemudian untuk folder MVC-nya seperti apa, model, kemudian view, controller, itu ada di dalam folder app nih, yang ini ya, folder app nih, kita lihat tuh, di dalam folder app itu ada banyak. Nah, salah satunya MVC itu ada di app nih, controller ya, kemudian model, ini model ya, dan view, ini view ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kalian paham mengenai struktur yang ada di CI, nanti kalian akan mudah ya ketika harus ngapain, harus kemana ya, seperti itu. Nanti akan mudah ya kalau misalkan kalian sudah paham seluruh struktur di sini. Kalau ada yang nggak paham, nanti boleh kalian tanyakan. Oke. Sekarang kita coba masuk ya ke materi ya, materi mengenai view ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas ada 4 pembahasan yang akan kita jelaskan di pertemuan kali ini. Pertama, karena biar tampilannya itu bagus, biar lebih cantik dan lebih mudah membuat tampilan, kita coba kolaborasikan si CI4 ini dengan Bootstrap. Nah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya menggabungkan atau memasukkan Bootstrap ke dalam CI4. Kalian sudah kan di
semester 3 ya, belajar dengan menggunakan Bootstrap ya. Jadi biar lebih mudah aja nanti bikin tampilannya ya, tinggal panggil kelas-kelasnya aja ya dari CSS-nya Bootstrap ya. Jadi kita akan coba bahas itu bagaimana mengkombinasikan Bootstrap dengan CI 4. Pakai Bootstrap-nya juga Bootstrap 4 ya kalau nggak salah ya. Nanti sudah saya sediakan juga ya, tinggal kalian download di e-learning. Kemudian setelah pengkombinasian Bootstrap dengan CI, nanti kita akan explore cara memanage view atau cara membuat halaman view ya. Sebenarnya sudah pernah saya singgung ya di pertemuan kemarin mengenai membuat view, tapi hanya sepintas. Nah, di sini kita akan benar-benar detail ya, benar-benar lengkap gitu ya untuk membahas mengenai cara membuat halaman view dan nanti cara pemanggilannya ya. Nah, yang ketiga itu jadi cara memanggil setelah kita buat halaman view, bagaimana cara memanggilnya ya, beda dengan native. Kalau native mah kan kita bikin di situ ya, panggil si file yang dibuat gitu kan. Nah, kalau di CI nanti ada cara manggilnya itu gimana ya. Kemudian yang terakhir, nah, tidak hanya sekedar memanggil view, tapi kita akan coba memanggil view plus mengirimkan data ke view. Jadi kita kirimkan data plus kita panggil si halaman view-nya. Seperti itu ya. Itu 4 pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Jadi nanti silahkan kalian simak baik-baik biar nanti kesananya kalian nggak sulit. Karena ini materi basic ya, sebelum pertemuan selanjutnya kita bermain ke model nanti bagaimana cara mengkoneksikan CI dengan MySQL ya, dengan database apapun gitu ya. Salah satunya kita di sini akan mempraktikkan dengan menggunakan MySQL. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama ya. Jadi untuk menambahkan Bootstrap ke dalam CI 4, pertama kita jelas ya, download dulu Bootstrap-nya. Nah, untuk Bootstrap-nya sudah saya sediakan di ini ya, di e-learning nih. Ada 2 file yang sudah saya sediakan. Pertama, ini Bootstrap 4.5, yang kedua ada jQuery-nya. jQuery, nanti kalian download 2 file ini ya. Kemudian setelah beres di download Bootstrap-nya, kemudian nanti ekstrak. Nah, setelah diekstrak nanti akan ada 2 file. File CSS dan file JS ya. Ada bukan 2 file, 2 folder. Folder CSS dan folder JS ya. Nah, setelah beres diekstrak, si folder CSS dan folder JS ini di copy paste ke dalam folder public yang ada di CI ya. Ini ya, ini ada folder public di bawah app ya, ada folder public. Nah, folder public ini ya nanti fungsinya untuk menyimpan file-file yang bisa diakses oleh publik seperti gambar, video, termasuk ini Bootstrap kita simpan di public nih. CSS dan JS-nya ini 2 folder itu copy paste di folder public yang ada di CI ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian download jQuery-nya, kan barusan baru Bootstrap-nya. Karena Bootstrap membutuhkan jQuery, maka nanti kalian download juga ini jQuery-nya ya. jQuery-nya, kemudian setelah di-download jQuery-nya, nanti kalian simpen di folder public juga di folder JS-nya ya. Oke, ini ya, jadi nanti setelah kalian download Bootstrap ya, ini download Bootstrap kan, nanti kalian ekstrak. Nah, nanti akan menghasilkan 2 buah file ini ya, JS dan CSS. Kemudian JS CSS ini copy paste ke folder public yang ada di CI ya. 2 folder ini copy paste sehingga nanti di folder public ada nih folder CSS dan ada folder JS ya.
Oke, setelah beres copy paste dua folder itu, kalian juga copy ya folder ini jquery.min.js. Nah, ini kan udah di-download nih. Kemudian kalian copy paste ke dalam folder JS yang sudah dipastekan ke public tadi ya. Ini JS yang dari dari Bootstrap. Nah, si jQuery ini nanti copy pastein ya ke dalam JS sehingga nanti ada jQuery min.js ya di dalam folder JS-nya. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk memanggil folder yang ada di public bisa menggunakan base URL. Jadi folder ini ya, folder public ini nanti bisa dipanggil dari source code dengan perintah ini base URL. Base URL itu isinya sama dengan ini http localhost 8080 ya. Kalau pakai Spark ini di konfigurasinya ada ya. Kalaupun mau dirubah base URL-nya bisa juga ya. Cuman di sini yang saya pakai karena saya pakai Spark ya. Kalau kalian pakai pakai XAMPP ya base URL-nya si home CI-nya tadi ya. Oke, jadi nanti ketika kita kan ini Bootstrap ini perlu kita panggilkan ya di dalam HTML dalam page yang kita bikin. Nah, cara manggilnya nanti ya ini pakai base URL kemudian lokasi si Bootstrap-nya. Nah, contoh ini base URL-nya kan ada di dalam CSS, kemudian nanti panggil si bootstrap.min.css-nya seperti itu. Nah, setelah kalian berhasil mendownload Bootstrap dan jQuery, kemudian mengkopikan ke dalam public, nah sampai tahap ini kalian sudah bisa menggunakan Bootstrap dan jQuery-nya. Maka nanti ketika membuat tampilan kalian akan lebih mudah dan lebih bagus lah ya, lebih eye-catching kelihatannya ya web yang kalian buat. Tinggal panggil kelas-kelasnya aja yang ada di Bootstrap. Untuk contekan atribut kelasnya bisa kalian contek aja ke dokumentasi Bootstrap. Oke, itu untuk penggunaan Bootstrap di dalam CI. Simple ya. Jadi kalian tinggal download, copy doang. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat halaman di Vue? Ya. Cara membuat halaman di Vue ya yang pasti yang harus kita lakukan yaitu kita bikin dulu halaman atau page atau filenya di dalam folder Vue ya. Folder Vue itu ada lokasinya di app terus Vue ya. Jadi ini ya. Jadi lokasinya ada di folder app ini di dalam CI, kemudian ada di Vue, folder Vue ya. Nih. Kemudian nanti di dalam folder Vue itu kan ada kita bisa bikin banyak view yang kita inginkan di sini. Ya. Seperti itu. Jadi folder Vue itu ada di folder app, kemudian di folder Vue. Nah, nanti di sini kita akan membuat halaman-halaman untuk dipanggil dan ditampilkan. Ya, misalkan saya membuat halaman profil gitu ya. Kita coba ya langsung praktekkan. Misalkan gini, nih. Nah, jadi lokasi Vue itu ada di folder nih app ya. Kemudian nih ada di folder Vue ya. Nah, di folder Vue ini misalkan kita mau bikin misalkan halaman profil gitu ya. Tinggal klik kanan aja di Vue, kemudian new file. Kemudian kita kasih nama profil gitu ya misalkan .php gitu. Nah, sudah terbentuk halaman nih profil.php. Nanti setelah itu tinggal kita isi aja ya. Misalkan kita isi nih, misalkan kasih title profil.
Misalkan isinya ini PH1 ya, PH1, misalkan kita isi ini misalkan halaman profil gitu ya. Nah, sejauh ini sampai tahap ini kalian sudah berhasil bikin page untuk misalkan profil ya. Nah, setelah kalian berhasil membuat page, nah ini harus dipanggil ya. Jadi gini, kita bikin nih halaman-halaman nih di folder profil. Nah, setelah bikin itu tidak seperti di native ya, kita panggil panggil melalui path di address bar ya. Lokasinya di mana, misalkan nama filenya gitu, nggak bisa. Kalau pakai CI, manggilnya itu nggak bisa langsung ke view-nya, ke si page-nya. Jadi untuk manggilnya itu harus melalui controller ya. Harus melalui controller. Jadi untuk manggil view lewat controller. Itu ya yang perlu kalian ingat ya. Manggil view itu melalui controller. Oke, kita contoh misalkan. Ini kan barusan saya baru bikin halaman profile ya. Nah, sekarang saya akan coba panggil nih. Kita masuk folder controller. Kan ini folder view. Kita masuk folder controller nih, ada di atas nih. Nih, folder controller. Nah, di sini saya sudah ada 3 ini ya, 3 controller. Anggap saja saya bikin controller baru gitu ya. Untuk controller ini khusus memanggil halaman profile ya. Misalkan nih, saya klik kanan, new ya. Anggap aja nama controllernya itu profile juga gitu ya. Profile gitu, .php ya. Jadi nama controllernya adalah profile.php ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah punya file controller.php, isinya masih kosong ya. Nah, untuk menggunakan dan memanggil halaman profile yang view tadi ya, halaman profile di view tadi, caranya yaitu ya kita bikin kelas. Jadi di controller itu, file yang ada di controller itu isinya kelas ya. Oke, biar cepat kita copy paste aja nih yang udah ada. Nah, ini kita copy paste, kemudian kita hapus dulu ini. Nah, nanti ya, nih kan nama controllernya itu profile.php, maka ini kita bikin kelas namanya profile ya, harus samain ya. Kemudian nanti ada di sini index ya, ada metode. Jadi di dalam kelas profile ini ya ada metode. Kenapa nih saya sebelum masuk ke CI kalian harus sudah paham PBO-nya ya, karena emang kita akan banyak pakai PBO-nya. Di sini contohnya, di sini di controller profile kita harus bikin namanya kelas profile extended dari base controller. Jadi ini tuh subclass dari ini nih, dari controller yang ini nih, yang base controller. Nah, isinya apa nanti bisa kalian lihat nih. Intinya ini sebagai parent ya, sebagai parent kelasnya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang perlu kalian ingat ketika bikin controller, bikin kelas profile extended dari base controller. Dah itu ya. Kemudian setelah itu silakan kalian bikin metode-metodenya di sini ya. Contoh ini ada metode index. Nah, untuk memanggil tadi tuh halaman profile.php di view. Nah, cara manggilnya yaitu dengan perintah return view. Nah, kemudian ini di dalam kurung sini itu nama file yang ada di view. Contoh tadi saya nama file yang ada di view adalah profile. Nah, gini aja. Ya. Nah, di sini kita sudah berhasil memanggil halaman profile dari controller profile. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek di browsernya.
Oke, kita klik. Nah, localhost misalkan ya 8080. Lalu saya cek dulu Spark-nya udah jalan belum. Oke, masih loading. Nah, udah ya, udah kebuka. Jadi ini halaman home-nya ya. Oke, ini udah saya ganti. Nah, contoh barusan saya sudah membuat halaman profile ya. Halaman profile. Nah, halaman profile ini cara mengaksesnya yaitu panggil controllernya, kemudian metodenya ya. Nah, karena yang memanggil si halaman profile yang ada di view itu menggunakan metode index, ya udah kita panggil controller profile metode index ya. Kita panggil. Nah, cara manggilnya yaitu ini base URL-nya, kemudian garis miring, kontrolnya profile ya. Profile ya. Kemudian metodenya index. Enter. Tuh, berhasil ya. Ini halaman profile ya. Nah, pengecualian khusus metode index ini enggak dipanggil pun. Nah, dengan menuliskan kayak gini, ini sudah otomatis terpanggil ya untuk index, khusus untuk metode index. Jadi tanpa dituliskan di atas, si controller itu akan otomatis manggil metode index. Seperti itu. Jadi ya, nah barusan kita sudah berhasil nih memanggil profile yang ada di view menggunakan controller profile ya, kemudian metode index. Nah, cara memanggil itu bisa juga dengan cara nggak pakai return tapi pakai echo. Jadi ada dua cara ya untuk memanggil view itu. Bisa echo view kurung buka kurung tutup, bisa juga return view kayak gini ya. Silahkan terserah itu mau pakai yang mana ya. Misalkan mau pakai echo, ya udah pakai echo kayak gini ya, berhasil gitu misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi cara membuat view ya, kemudian memanggil view, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, biar lebih mantap saya kasih satu lagi ya. Kita bikin satu lagi halaman ya di di view. Oke, kita masuk folder view lagi ya. Kemudian kita bikin new file lagi, misalkan namanya profile2.php ya. P-nya kecil. Nah, dalam penulisan juga biar nggak bingung. Nah, untuk di view kita penamaan filenya kecil semua aja. Jadi di controller itu besar semua. Jadi biar bisa tahu profile.php itu kalau kecil tuh ini mah view untuk di tampilan. Kalau P-nya besar profile.php itu ini mah controller gitu. Ini untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya berhasil membuat file namanya profile2 ya, profile2.php ya. Kemudian kita isi ya, coba kita isi, kemudian kita kasih kasih tampilan, misalkan ini title-nya profile2, kemudian di body-nya kita pakai H1, ini adalah halaman profile 2 gitu ya. Ini halaman profile 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, ingat cara manggil si view profile 2 itu dari controller ya. Kita masuk folder controller. Oke. Kita masuk folder controller. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu bikin lagi controller profil2.php?
Perlu nggak? Enggak, Pak. Nggak, ya betul. Nggak perlu, karena kita sudah punya profile .php, sudah punya controller. Jadi di dalam controller itu bisa memanggil banyak ini ya, banyak metode ya. Nah, contoh tadi saya sudah bikin profile 2.php di view. Nah, untuk memanggilnya pakai controller profile lagi aja. Nah, caranya kalian tinggal bikin metode baru. Namanya misalkan public ya, function ya. Kemudian kasih namanya apa? Panggil gitu ya. Panggil ya, nama metodenya, anggap aja gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal bikin metode aja. Nah, isi metodenya yaitu memanggil apa? Profil 2.php yang ada di view. Nah, echo ya, view. Oke, kita panggil apa namanya? Profil 2 ya. Profile 2. Oke, jangan lupa titik koma ya. Profil 2. Kita cek dulu benar nggak nama filenya. Profil 2. Oke, ini profil 2 ya, benar ya. Oke, ini namanya profile 2 ya. Ini profile 2. Oke. Nah, setelah itu sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat halaman profile 2 dan pemanggilnya di controller ini, controller profile ya, dengan metode panggil. Cara manggilnya gimana? Ya tinggal panggil aja controllernya ini ya, dan metodenya. Oke, nih cara manggilnya ya, yang profile 2 pertama panggil controllernya nih profile, kemudian metodenya apa tadi tuh? Panggil ya, panggil gitu, enter tuh. Ini halaman profile 2 gitu ya. Jadi cara manggilnya seperti itu ya. Bikin file view-nya, kemudian kalian masuk ke controller, bikin controllernya, kemudian setelah bikin controllernya, bikin pemanggilnya ya. Boleh pakai echo view, boleh pakai return view gitu. Terus pertanyaan selanjutnya satu lagi, bagaimana kalau saya panggil si profil 2 ini melalui controller about? Misalkan nih saya punya controller about, misalkan saya panggil dari controller about, bisa? Ya bisa, tinggal kita bikin aja. Misalkan bikin metode, misalkan nih saya panggil dari controller about ya, saya bikin nih metode misalkan public function ya, kemudian nama metodenya misalkan call, atau nama metodenya profil 2 aja ya, profile 2 gitu ya nama metodenya nih, misalkan ini. Nah, tinggal isi aja isi metodenya ini, kita panggil isinya echo gitu ya, view ya, echo view apa, profile 2 gitu ya, titik koma. Nah, seperti ini. Oke, kita panggil ya, kita panggil si halaman profil 2 yang ada di view itu dengan menggunakan controller about ya. Oke, kita panggil nih, kita panggil tuh, kita hapus nama controllernya itu about kan, about ya, kemudian nama metodenya itu apa, profile 2 ya, profile 2 tuh ya, dia berhasil ke panggil nih di halaman profile 2 dari controller about tuh. Atau misalkan mau panggil siapapun gitu ya, view ya, intinya prosesnya gitu ya, cara manggilnya kita panggil dari controllernya, kemudian nanti panggil metodenya yang memanggil si halaman yang sudah kita buat tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana? Paham semuanya?
Paham, Pak. Oke, kalau paham. Oh ya, ada yang kelewat. Kan tadi kita sudah bikin bootstrap ya. Cara manggilnya gimana bootstrap ini? Ya, cara manggilnya itu menggunakan base URL ini ya. Cara manggilnya. Oke. Nah, nih ya di PPT selanjutnya. Nih cara manggilnya ya kalian tinggal bikin ini aja link harep seperti kalian semester 1 aja. Cuma nanti di harepnya arahkan ke lokasi bootstrap-nya ya. Karena bootstrap-nya kan ada di folder public CSS bootstrap min CSS. Nah, nanti tinggal panggil aja ya seperti ini ya. Ketika kalian pengen menggunakan bootstrap. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti bisa memanfaatkan itu ya, base URL. Ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat navigation bar ya. Contoh di sini nih, saya membuat navigation bar ya, home, about, kemudian kontak. Nah, nanti bisa pakai base URL ya untuk menglinkkannya atau memanggilkannya. Jadi isi base URL itu ini ya, alamat home-nya lah istilahnya, atau alamat induk dari si I-nya itu ya. Contoh ini saya about ini memanggil nah ini contoh ya, saya di sini bikin navigasi bar untuk memanggil about. Nah, about ini yaitu untuk memanggil controller about. Nah, makanya nanti base URL about ini ya, sehingga nanti memanggil controller about. Kemudian ini base URL kontak. Nah, sama juga ini memanggil controller kontak. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Dan jangan lupa ini jQuery-nya ya, dipanggil juga ya, karena Bootstrap butuh jQuery, nanti panggil juga. Oke, silahkan saya buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oh iya, bentar ya, ini ada telepon. Oke, paham ya untuk cara memanggil memanggil Bootstrap ya. Jadi tinggal panggil aja sih di head ya, nanti si Bootstrapnya. Kemudian cara makainya ya tinggal panggil kelas-kelasnya aja, sama seperti di ketika kalian belajar di web 1 ya. Dan jangan lupa ya JavaScript-nya juga, jQuery-nya ya. jQuery-nya dipanggil ya. Nanti ya kalau udah beres tinggal di save. Nah, nanti akan muncul ya halamannya ya, halaman dengan memanggil Bootstrap ya. Oke, kemudian nah nanti kalau kalian mau membuat navigation bar bisa pakai base URL ya, seperti yang tadi saya terangkan ya. Nah, contoh di sini saya ada untuk home-nya kita pakai base URL itu sendiri ya. Sehingga nih contoh nih yang udah saya buat nih, base URL-nya kan 88 localhost .280. Ini saya enter. Nah, nih jadi ketika mencet home ini maka otomatis akan ke halaman ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba klik yang about. Ini about. Nih. Oh, bentar, ada error. Error karena tadi saya nambahin ya di controller about. Oke. Controller about.php di line 34. About PHP di line 34. Nah, karena saya nambahin ini, saya hapus lagi ya. Ini. Oke, kemudian saya save. Oke, kita refresh. Di view. Nah, di view about
baris ke-34. Nih, echo nama. Oh, ini sambil mengirimkan ini ya, mengirimkan parameter nama. Oke, oke nanti kita ini dulu aja nonaktifkan. Ini coba kita tunjukkan aja bahwa si about ini terpanggil ya. Nah, gini ya. Ini saya coba klik lagi home. Nah, jadi ketika saya klik home ya, nanti di sini ya akan memanggil base URL-nya. Oke. Kemudian ketika saya klik about, nah saya memanggil controller about nih. Ketika saya klik ini about, nanti saya manggil ini ya, manggil ini base URL-nya, kemudian controller about ya. Nah, scriptnya kayak gimana? Ini kayak gini ya. Jadi di sini saya manggil nih controller about ya. Ketika klik ini about. Ya. Begitupun ketika saya bikin controller kontak ya, nanti akan menuju ke controller kontak ya. Gitu. Seperti itu. Kalau misalkan mau panggil metode tertentu ya nanti tinggal garis miring, kemudian di sini metodenya nanti, gitu ya. Mudah ya. Jadi cara membuat navigasi bar dengan memanggil controller dan metodenya bisa menggunakan perintah pakai base URL ya. Oke, kemudian ini udah ya, ini udah. Nah, ini udah juga ya. Jadi untuk memanggilnya kalian bisa menggunakan return atau menggunakan echo ya. Ini nanti kalau lupa nanti kalian bisa contek ke PPT sini aja ya. Ini cara manggilnya ya. Misalkan ini manggil halaman home ya dari controller home ya yang pertama. Kemudian ini yang bawahnya manggil halaman about dari controller about gitu ya. Sebenarnya apakah pertanyaannya bisa manggil halaman about dari controller home? Ya bisa ya. Tinggal bikin aja metode untuk manggil halaman about gitu. Ini perkara dari controller mana seperti apanya itu nanti tergantung style atau pengaturan file kalian aja. Yang penting jangan bikin bingung orang gitu ya. Jadi jangan sampai kalian bikin controller satu semua metode di situ gitu. Apapun metode di situ. Sebenarnya bisa sih, cuman ya nanti takut menyulitkan gitu ya ketika ada perubahan atau apa ya, apa istilahnya berkolaborasi dengan programmer lain gitu ya, atau mau di-share. Nah, nanti dibuat seenak mungkin, ini mungkin ya. Yang penting kalian paham hakikatnya cara memanggil view dari controller ya. Memanggilnya menggunakan metode, kemudian diisi metodenya ya panggil aja tampilannya. Nih, untuk memanggil view udah saya jelaskan. Jadi nanti kalau kalian ini apa lupa atau masih belum paham, bisa nih contek ke PPT yang sudah saya buat ya. Di sini saya sudah jelaskan juga nih ya cara memanggilnya, caranya gimana, kemudian sudah saya kasih keterangan-keterangan. Tinggal kalian ikuti aja ya langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau misalkan dalam pengorganisasian filenya kita mau menggunakan subdirectory. Subdirectory itu seperti apa? Jadi seperti ini nih. Misalkan nih di folder view ya. Di folder view kan dari tadi kita manggil file yang ada di folder view. Misalkan si halaman-halaman itu mau kita kelompokkan. Misalkan nih kita bikin si sysfo gitu ya. Untuk folder dosen, tampilan kan mungkin dosen itu ada butuh beberapa tampilan ya. Nah, nanti bisa kalian kategorikan per folder. Di dalam view ini kita bisa bikin folder. Contohnya saya bikin folder nih namanya subdir ya. Ini di dalam subdir saya isi sebuah file namanya about_subdir.php. Jadi kita juga bisa
bikin folder di dalam view, kemudian di dalam subfolder view itu kita bikin file ya. Bikin file view-nya gitu ya. Jadi itu ya cara mengelompokkan si file-filenya itu. Khawatirnya nanti kalau file untuk tampilannya itu sudah mencapai ratusan atau ribuan, kalian khawatir bingung mengorganisir filenya, nanti bisa kalian kelompokkan dengan menggunakan subdirectory atau folder-folder yang ada di dalam view ya. Seperti itu. Caranya gimana? Dengan menggunakan subdir ya. Ya, caranya kita buat dulu folder. Contoh di sini saya membuat nama foldernya subdir ya. Subdirectory itu di dalam folder view. Kemudian di sini contohnya saya membuat misalkan about_subdir.php ya. Kemudian nanti saya akan isi ya file about_subdir.php ini dengan tampilan yang kita inginkan ya. Setelah itu nanti kita akan panggil subdir ini dari controller about misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti langkah pertama yaitu kita bikin ini ya. Bikin folder di dalam view. Kemudian di dalam view kita bikin folder namanya nih subdir. Di dalam subdir kita bikin namanya file about subdir ya. Bebas ya nama file ini. Suka kalian, tergantung nanti kebutuhan. Nama folder juga ini nggak mesti subdir ya. Nama folder bebas, tergantung nanti pengelompokan file yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah kalian buat, nanti kita panggil subdirectory ini ya, atau panggil tampilan yang ada di subdir ini. Tadi kan nama filenya about subdir.php. Nah, nanti kita panggil dari mana? Nah, contohnya di sini saya mau panggil dari controller about ya, controller about dengan nama metode subdir, sehingga nanti saya bikin nih metode ya, ini metode untuk memanggil si tampilan yang ada di subdirectory. Nama metodenya ya ini subdir ya, punya saya nama metodenya subdir. Kemudian cara manggilnya ya udah echo view, kemudian nama foldernya subdir, kemudian garis miring nama filenya about_subdir.php seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai ya udah kita panggil aja. Misalkan nama kontrolnya about, kemudian nama metodenya subdir ya. Oke, kita panggil nih. Nama kontrolernya itu about, kemudian nama metodenya itu subdir ya, subdir gitu ya. Oke, kita enter. Tuh ya, berhasil ya. Halaman about di dalam direktori subdir. Nah, kita lihat ya. Nah, ini barusan saya memanggil ini ya, halaman ini. Halaman yang ada di subdir yaitu halaman about subdir. Halaman about subdir saya isi gini ya. Halaman about di dalam subdirectory subdir gitu. Hasil ya, kepanggil nih halaman about di dalam subdirectory subdir. Gitu untuk pemanggilan subdirectory. Jadi kalau file kalian sudah mencapai puluhan bahkan ratusan gitu ya, nanti untuk memudahkan ya, file-file view-nya itu kita kelompokkan aja per folder, per kategori ya. Kategorinya apa ya, itu tergantung nanti kasusnya ya, kalian seperti apa gitu. Kalaupun dikit ya udah, nggak usah, misalkan nggak perlu pakai folder gitu di dalam view-nya, langsung aja bikin filenya di folder views-nya gitu bisa. Jadi itu nanti tergantung ininya ya, tergantung apa yang ingin kalian buat gitu ya, dan sekompleks apa ya. Nanti kalau ini bisa kalian coba ya. Ini sudah saya inikan juga di PPT yang sudah saya kasih keterangan-keterangan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memanggil multiple view? Bagaimana multiple view? Nah, multiple view itu maksudnya
kita manggil, kan kalau dari tadi kita manggil hanya satu file ya, misalkan profile.php, kita panggil dari metode profile.php gitu ya. Manggil about misalkan dari metode index yang ada di controller profile. Intinya dari tadi nih ya, kita buka misalkan controller nih, dari tadi kita satu metode itu hanya memanggil satu halaman. Contoh ini memanggil halaman profile.php. Contoh ini metode panggil hanya memanggil apa? profile2.php. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ketika kita memanggil sekaligus satu metode itu sekaligus memanggil banyak apa? Banyak view, banyak page ya. Sekaligus intinya memanggil banyak view. Nah, misalkan di sini contohnya saya membuat about.php, kemudian membuat content.php, kemudian membuat salah ini. Salah. Tapi ini yang dilingkarinya salah. Saya membuat ini nih content.php, footer.php, dan header.php. Kurang ke bawah nih lingkaran merahnya ya. Jadi header PHP isinya ini, cuma ini ya. Header PHP isinya cuman H1 header web gitu ya. Kemudian konten PHP isinya cuman ini ya. Dan footer PHP isinya cuman ini ya. Jadi saya buat 3 tampilan ini ya. 3 file ya dengan isi seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu nih realnya ya. Jadi ini di view saya buat misalkan nih header PHP nih. Header isinya cuman kayak gini nih, A1 header web gitu ya. Kemudian content.php nih, content.php isinya bagian isi web ya, cuman kayak gini. Dan terakhir footer.php nih isinya cuman H3 footer web gitu ya. Nah, jadi di sini saya bikin 3 file, header, content, footer. Mungkin nanti bisa kita tambah untuk navigasi gitu ya. Navbar gitu ya. Nah, ini contoh aja, saya cuma bikin 3, footer, header, sama konten. Selanjutnya setelah saya bikin 3 file ini, kita panggil ke 3 file ini ya, header, konten, dan footer ini, footer.php ini, kita panggil dari controller. Contoh saya panggil dari controller home, nah, nama metodenya multi. Nah, sehingga nanti di dalam controller home nih, controller home, saya bikin metode multi ya, yang isinya memanggil ketiga file yang ada di view tadi nih ya. File header.php, content.php, footer.php. Ini saya panggil nih ketiga-tiganya di di controller multi, ini namanya method multi controller home, controller home method multi. Nah, untuk memanggil multiple view ini tidak bisa menggunakan return, harus menggunakan echo ya. Khusus untuk memanggil banyak sekaligus view itu menggunakan echo, karena kalau menggunakan return nanti yang kepanggil hanya satu ya, hanya satu file, misalkan header filenya aja gitu. Nah, makanya pakai echo ya, cara manggilnya echo view, kemudian ini konten-kontennya yang akan kita panggil ya. Sehingga ketika kita panggil nih di controller home, kemudian di method multi, nanti akan kepanggil ketiga file ini nih, sehingga tampilannya seperti ini ya. Oke, kita coba lihat ya, coba langsung praktekkan. Nih, misal mana controller home nih kan udah bikin ya footer, header, dan konten. Nah, di home saya bikin namanya nih method multi ya, method multi isinya memanggil ketiga file tadi. Berarti cara panggilnya home, kemudian controller home method multi ya. Oke, kita panggil controller home
kemudian metode multi gitu ya, enter. Tuh, ya. Jadi kita bisa memanggil nih ketiga file ini. Ini kan dari header.php ya. Kemudian ini dari content.php kan, dan ini dari footer.php kan. Jadi bisa kepanggil. Nah, pemanfaatan pemanggilan multi view ini bermanfaat banget ketika kalian membuat header ya. Jadi di setiap page yang kalian panggil itu kalian nggak usah berulang kali membuat header. Jadi nanti tinggal panggil aja ya, panggil headernya ya, atau membuat navigation bar ya. Jadi nggak usah berkali-kali gitu di tiap page kita copy paste terus navbar. Nanti bisa memanfaatkan dengan memanggil file-file seperti itu. Nanti cara pemanggilannya juga nggak mesti dari controller ya, bisa juga dari dalam view-nya itu ya. Jadi nanti banyak metode yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, ini untuk pemanggilan multi view. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu mengenai pengiriman data. Oke, sampai sini dulu, sampai pemanggilan multiple view. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada silahkan. Ya, silahkan kalau ada yang gimana? Pak, kan itu tadi di multi itu kan di metode multi ada 3 view, Pak. Nah, itu berarti kalau di routersnya itu gimana, Pak? Oke, routers ya. Nah, jadi gini, fungsi routers itu sebenarnya itu untuk sebagai pet ya, untuk mempercepat pemanggilan. Nah, ada beberapa kesalahan nih, saya sekalian tunjukin aja ya dari tugas yang pertemuan 3. Contohnya nih punya Raihan. Ya. Aduh, agak lambatnya. Punya Raihan. Oke, punya Raihan. Oke, ini punya Raihan. Kita lihat ya, routers punya Raihan. Jadi dia itu membuat routersnya itu sama semua ininya, petnya itu. Nah, ini ya. Coba lihat nih, perhatikan. Secara hakikat ini semua ini ya bisa dipanggil ya. Nah, tapi ini nih lihat petnya ini garis miring semua nih. Ya sebenarnya ini sia-sia ya, buat apa bikin ini nih ya. Ini sia-sia. Jadi fungsi router itu ya untuk mempermudah pet. Misalkan gini nih ya. Router itu lokasinya ada di mana? Ada di app, ada di config, kemudian masuk ke routers. Nah, routers. Nah, jadi fungsi routers itu untuk memudahkan atau mensimpelkan pemanggilan. Contoh di sini ada, ini saya controller home, kemudian metode coba. Nah, kan kalau kita mau manggil metode coba itu di address barnya itu localhost /280/80 garis miring home garis miring coba gitu kan. Nah, dengan menggunakan router kita cukup panggil garis miring tes aja. Contoh di sini kasih petnya, saya kasih tes garis miring tes. Nah, jadi si tes ini nanti akan memanggil controller home metode coba, atau misalkan ini saya panggil about 123. Maka about 123 ini bisa dipanggil melalui tab ini. Metode about 2 ini bisa dipanggil dengan ini ya, tab ini. Atau yang barusan udah kita bikin deh. Misalkan nih kita buka controller nih profile. Kita coba panggil ini ya. Panggil profile 2 ya. Nah, cara manggilnya misalkan di routersnya ya, ini kita hapus aja nih ya. Misalkan
Nih, copy. Nah, misalkan saya mau manggil controller profile, kemudian metode profile 2 ya. Profile 2. Nah, saya mau panggil dengan pet misalkan coba gitu ya. Misalkan nih, pet coba ini mau memanggil ini nih, controller profile, kemudian metode profile 2. Nah, jadi fungsi routers itu salah satunya seperti itu ya. Jadi ketika multiple yang tadi kita nggak perlu bikin, nggak wajib bikin route-nya ya. Nah, contoh nih localhost gitu ya. 80 kan kalau secara langsung manggil kontrolernya yang udah kita praktekkan tadi gini kan, panggil kontrolernya profile, kemudian panggil metodenya profile 2 gitu ya, gitu kan. Profile tadi apa nama filenya, controller profile, nama metodenya panggil, berarti tadi salah di setnya, panggil nih nama metodenya. Kan kalau manual tadi kita panggil kontrolnya profile, kemudian metodenya panggil gitu kan, tuh kebuka. Atau panggil profile yang metodenya index ya, tuh. Nah, cara pintasnya ya, karena saya sudah membuat routes ya, ini routes untuk memanggil controller profile dan metode panggil ini dengan menggunakan pet coba, ya bisa kita panggil dengan coba. Nah, gini ya, ini ya ininya base URL-nya localhost / coba, tuh ya. Si coba ini nih coba ini bisa memanggil ini ya, nih profile 2 ya, dengan routes ini ya, tuh dengan perintah di routes. Jadi terkait pertanyaan event tadi, bagaimana untuk mengatur routes-nya emang nggak usah diatur, biarin aja, kecuali kalau kalian mau bikin routes untuk pet-nya itu ya, untuk mempersimpel dalam pemanggilannya. Kalau kalian mau bikin pet-pet tertentu dalam pemanggilannya. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Jadi cara manggilnya cukup panggil ininya nih, kontrolernya home, kemudian panggil metodenya multi, sehingga nanti di address bar-nya ini ya, home ya, kontrolernya ini home ya, kemudian ini metodenya multi, seperti itu. Oke, gimana Ivan? Ya Pak, udah paham. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Berarti kita bisa nggak routing juga ya? Bisa nggak nge-routing gitu? Iya. Jadi routersnya nggak di config. Tergantung kebutuhan. Ya, jadi nggak perlu di routing. Jadi di routersnya itu cukup satu aja ini, untuk default ke home ke base URL-nya cukup arahkan aja satu aja ini. Jadi ketika ngakses localhost 0.20 8080, kita arahkan aja ke kan ini garis miring tuh itu ya. Garis miring ini sama dengan kayak gini nih. Nah, sama dengan kayak gini kan. Nah, kita arahkan ini, contoh nih punya saya, kita arahkan ke ini, ke home index, ke controller home method index. Nah, selanjutnya mah nggak apa-apa, nggak usah, kita bikin satu itu aja untuk defaultnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih belum paham boleh tanyakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya. Bagaimana cara mengirim data, mengirim variabel ke dalam view melalui controller. Pada kesempatan kali ini ya,
untuk basicnya kita coba kirim datanya berupa array. Nanti kalau benerannya ya ngirim datanya ya dari database ya. Karena kita belum masuk ke model, ke database, jadi kita kirimnya berupa variabel atau array ya. Nanti kita kirim dari controller, kita akan mencoba mengirim ke view, ngirim data dari controller ke view. Kalau dari tadi kita hanya memanggil aja kan, dari controller itu hanya memanggil view-view yang sudah kita buat. Nah sekarang kita memanggil plus mengirim ya. Nah, untuk mempraktikkan itu ya, biar kalian lebih mudah dalam memahaminya, bisa kalian langsung praktekkan dengan cara pertama bikin dulu metode di controllernya. Contoh, saya bikin metode data di controller about ya. Jadi saya bikin metode data di controller about. Kemudian kita isi metode itu ya. Metode data itu kita isi ya. Kita isi, kemudian setelah kita isi ya nanti tinggal kirimkan gitu ya si apa yang mau kita kirimkan dari metode data ini ke dalam view ya. Jadi nanti yang melakukan pengirimannya yaitu controller about method data ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Di sini saya sudah ada namanya kelas atau controller about ya. Kemudian controller about ada di sini saya metode data. Metode data isinya yaitu di sini saya bikin variabel namanya identitas. Identitas ini saya isi dengan kalian masih ingat ya array asosiatif. Nah, dengan menggunakan itu ya, jadi nanti ini key-nya itu ya, atau biasa kalian kalau dalam array biasa mah namanya indeks ya. Nah, nanti pemanggilannya itu menggunakan key, atau kalau variabel biasa mah indeks ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, kalau ini mah bukan menggunakan angka indeks, tapi menggunakan key ya. Key-nya itu ini saya nama, jadi nanti ketika dipanggil key nama akan menampilkan Muhammad Nugraha ya. Jadi nanti yang akan dikirim yaitu ini ya, variabel identitas ini akan kita kirim ke dalam about ya, ke dalam ini view about ya, ke dalam view about sekaligus mengirimkan ini identitas ya. Identitas apa isinya ya ini ya, ini isi yang identitas. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat data, nah nih saya tunjukkan dulu ya yang di source code-nya. Nah, about, nah saya membuat metode data. Nah, ya saya membuat metode data ya. Kemudian data ini isinya ada variabel 1 ya. Jadi di metode data ini saya membuat variabel identitas yang diisi dengan array ya, dengan satu data ya, satu data ya, isinya si key ini memanggil isinya Muhammad Nugraha, sehingga nanti ketika dikirimkan ke dalam view about, nanti identitas ini juga akan dikirimkan. Pertanyaannya, bagaimana cara nangkep identitas ini? Nah, cara nangkep identitas ini nanti di view kita panggil si key-nya ya, si key atau indeks ya, atau indeks. Nah, karena kalau array biasa mah indeks tuh 0, 1, 2 udah default ya dari pabriknya, dari sananya. Nah, kalau array asosiatif tuh indeksnya bisa kita buat ya, terserah. Misalkan mau kita buat ini menjadi tes gitu ya, nanti panggilnya si key ini ya, tes. Berarti di sini saya coba namain indeksnya ya, atau biasa kita sebut key dengan nama misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara nangkepnya. Sekarang kita lihat about.php di view ya, nih about php di view about. Nah, about. Nah, oke. Nah, jadi nah,
nanti cara nangkepnya ya, yaitu kita bikin dulu tag PHP ya, kemudian nanti kita echo ya si nama ini ya. Ini kita hapus. Nah, kayak gini ya. Jadi cara manggilnya gini, cara nangkapnya gini. Kan tadi dari controller sudah dikirimkan nih variabel identitas. Di dalam variabel identitas itu ada data ya, salah satunya disimpannya atau dipanggilnya menggunakan key nama atau indeks nama. Maka nanti tinggal echo aja panggil aja si indeksnya. Sama seperti kita memanggil indeks array. Jadi kita panggil indeksnya misalnya indeks 0, indeks 1 kan, kayak gitu. Nah, ini tinggal panggil key-nya. Sehingga nanti ketika dipanggil si about ini, halaman about ini akan sekaligus tidak hanya menampilkan ini halaman about kemudian welcome, tapi akan menangkap ini key nama ya. Oke, kita lihat ya, kita coba ya. Kita coba, kita panggil ya. Kontrolernya apa tadi? About ya. About, kemudian metodenya apa? Data ya. Data. Tuh ya. Halaman about, welcome Muhammad Nugraha ya. Jadi ini ya, si nama ini ya, isinya kan Muhammad Nugraha ya. Ini tuh dapat kiriman dari controller about tadi ya. Ini dapat kiriman dari sini. Seperti itu ya. Jadi caranya tinggal kita mengirimkan aja datanya ya. Itu ketika datanya satu. Nah, bagaimana ketika datanya banyak? Nah, misalkan di sini saya bikin metode lagi ya. Kalian pasti masih ingat kan array asosiatif ya. Oke. Nah, di sini ya saya coba membuat metode lagi di dalam controller about. Metodenya adalah data detail gitu ya. Nah, data detail ini saya bikin lagi satu buah variabel namanya apa? Identitas detail nih. Saya bikin variabel namanya identitas detail. Ya. Kemudian di dalam identitas detail saya membuat 3 indeks ya. Indeks pertama itu indeks nama, saya isi dengan Muhammad Nugraha. Indeks kedua itu jabatan, dosen. Indeks mengajar ini saya isi 3 data, web 3, PBO, sama algoritma pemrograman ya. Jadi saya isi nih si key ya. Pada umumnya bilangnya key ya. Key mengajar ini saya isi dengan web 3, PBO dan algoritma pemrograman ya. Jadi kita bisa ibarat array 2 dimensi ya. Kita mengisi array di dalam misalkan row atau baris ya gitu. Kemudian setelah beres ini membuat datanya ya, data identitas detail ini, kemudian saya panggil ya halaman about sekaligus mengirimkan ini identitas detailnya ya. Nah, setelah beres, nah nanti kita masuk ke halaman about nih. Oke, nah sekarang kita tangkap kan tadi ada variabel apa aja, key apa aja, ada key nama, key jabatan, dan key mengajar. Mengajar ini ada 3 ya isinya. Nah, kita tangkap. Nah, kita tangkap pertama namanya dulu nih. Saya tangkap namanya nih echo nama. Kemudian selanjutnya saya tangkap juga nih jabatan sebagai titik $echo dolar jabatan. Nah, jabatan isinya apa? Isinya dosen kan. Nah, selanjutnya terakhir kita tangkap ini key mengajar. Ini kan key-nya mengajar. Kemudian kita tangkap nih key mengajar karena isinya lebih dari 1 nih, ada web 3 PBO algoritma pemrograman, kita pakai perulangan for each ya. Jadi nih mengajar SMK nanti dimasukkan ke dalam MK, kemudian di echo MK ini. Sehingga ketiga-tiganya nanti dicetak ya dengan menggunakan for each ya.
Jadi ketika dipanggil nih about detail ini ya, apa tadi nama metodenya data detail ya, data detail. Oke, kita panggil nih controller about kemudian data underscore detail ya. Tuh ya. Jadi nanti kepanggil welcome Muhammad Nugraha sebagai dosen mata kuliah Web 3 PBO algoritma pemrograman. Oh ya. Seperti itu. Jadi ini controllernya ketika mengirim dan ini ketika menangkap. Jadi tinggal tinggal tangkap dengan menggunakan variabel ya. Dengan variabel yang sudah dikirim ya. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan. Ini detailnya udah saya inikan juga di PPT, silahkan nanti kalian ikuti aja apa langkah-langkahnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya buka sesi tanya jawab. Gimana? Paham semuanya? Halo, paham ya? Oke, kalau gitu untuk materi view ya, coba eksplorasi sesering mungkin biar kalian terbiasa ya dengan konsep CI ini ya. Silahkan bikin view sebanyak-banyaknya, kemudian kalian panggil dari controller, dari metode gitu ya, seperti itu. Nah, nanti biar kalian lebih paham, kita bikin latihan dulu ya. Nanti kalian praktekkan, kemudian seperti biasa kumpul ya. Kalau bisa hari ini juga ya, kalian praktekkan mumpung masih hangat-hangat. Oke. Nah, sekarang ya, tugasnya adalah pertama, yaitu kalian harus membuat 3 controller ya. Kemudian selanjutnya buat 2 metode ya di setiap controller. Jadi nanti kalian bikin 3 controller, kemudian di setiap controller itu harus ada 2 metode ya. Kemudian setiap metode itu mengirimkan data ke halaman view. Jadi nanti kan ada 3 controller ya. Nah, di tiap metodenya itu nanti mengirimkan data seperti yang barusan ya, yang terakhir kita praktekkan. Terserah bebas ya, simple aja datanya. Kemudian nanti kalian buat view sebanyak yang kalian butuhkan. Kan itu ada 3 controller, kemudian di setiap controller ada 2 metode, ya setidaknya mungkin ada 6 ya, ada 6 view yang harus kalian buat ya. Harus kalian buat untuk dipanggil di controller dan metode yang sudah dibuat tersebut. Nah, yang terakhir ini lupa saya nggak kemasukan. Kalian dalam pembuatan halamannya itu bikin navigasi barnya. Jadi si metode-metode yang ada di controller ini bisa saling memanggil ya, saling memanggil dengan navigasi bar. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan klik kontak. Ini belum saya buat berarti. Nah, jadi nanti intinya bisa saling memanggil seperti yang sudah tadi saya buat home kayak gitu. Ketika klik about nanti panggil about, ketika klik kontak nanti klik kontak, profile nanti profile kayak gitu. Untuk contohnya juga sudah ada di PPT ya, nanti tinggal kalian ngikutin aja. Oke, itu untuk tugasnya ya. Gimana? Paham ya untuk tugasnya? Pak, Ya, gimana? itu yang 3 controller itu maksudnya bikin 3 file ya Pak ya? 3 controller, betul, 3 file ya. Jadi paham kan controller yang dimaksud controller? Jadi ini di folder controller kalian bikin 3 buah controller nih di sini. Terserah nama controllernya apa. Contoh di sini ya, controller profile. Ya. Kemudian di dalam controller profile ini nanti kalian bikin 2 metode. Nah, contoh ini ya, saya bikin 2 metode index dan ini metode panggil kayak gitu. Gimana Pak? Paham? Coba paham. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada? Pak, Ya, gimana? semua metode ngirim data.
semua metode ngirim data. Ya, sesimpel apapun lah, yang penting ngirim. Kayak tadi kan saya cuma ngirim nama doang gitu. Biar kalian terbiasa. Karena nanti di minggu depan kita udah masuk model kan. Nanti biar terbiasa manggil, karena ini kan masih manual ya datanya, dari variabel nanti mah dari database gitu. Jadi biar kalian tahu bahwa di controller ini ya bisa ngatur data ngatur ke model, ya intinya ngatur data dan ngatur tampilan. Ada lagi, silakan yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Silahkan kalian langsung praktekkan kalau bisa sekarang ya. Jangan membiasakan diri untuk menumpuk-numpuk tugas, karena kan kalau sudah tertumpuk nanti takutnya kalian malas. Makanya nih, kalau misalkan ini masih ada waktu luang gitu ya, langsung aja kalian kerjakan. Mumpung masih anget juga ya dijelaskan gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti pokoknya endingnya nanti harus jadi sebuah produk menggunakan framework CI ya. Makanya nanti step by stepnya benar-benar saya akan ini jelaskan gitu ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.